apabila mencampur adukan keyakinan dengan gaungan-gaungan jihad, apakah memang itu terlarang? Kalau memang terlarang, lalu bagaimana menyikapi? Bukankah jihad itu sendiri sudah sah atau memang benar adanya di dalam agama Islam? Orang yang mempunyai pemahaman radikalisme itu pemberontak, dan pemberontak itu bahkan oleh Islam diperbolehkan untuk ditumpas, begitu. Kalau memang patuh taat terhadap pemerintah diposisikan hukumnya wajib, lalu bagaimana menyikapi banyak kita mendapati pelanggaran-pelanggaran? Itu kaya di pondok pesantren, tidak usah dari luar, di pondok pesantren kaya. Kalau mau mendengarkan, yang sulit sekarang yang mau mendengarkan, yang mau menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Gus Hamid. Kita kembali lagi saat ini. Saya menghadirkan narasumber yang sangat terhormat, karena beliau adalah ayah saya dan juga guru saya. Beliau Kiai Haji Hasan Maya Jauhari, dan juga ada kakak saya, masih kerabat dengan saya, ada ikatan kerabat famili, yaitu Kiai Haji Syarif Mukhlis. Kiai Haji Hasan ini sebagai pengasuh pondok pesantren di Al Hasan, dan juga beliau Kiai Kak Syarif ini ketua Istihsan Ikatan Santri Al Hasan, alumni reuni besar ya. Di saat ada reuni besar, ketua umumnya Kiai Haji Syarif ini. Masya Allah, saya bangga dan senang sekali bisa dihadiri ayah saya sendiri, karena guru pertama saya adalah ayah saya sendiri. Dan sekarang kita ingin membahas atau ingin berbincang tentang keadaan yang terjadi atau keadaan di era sekarang ini. Banyak kontroversi dan juga banyak masalah. Apakah kita jadi ujian atau kita jadi solusi? Nah, jadi sekarang kita minta pendapat ke beliau, ke ayah saya. Bagaimana menurut pendapat Abi tentang yang pertama pertanyaannya, yaitu mulai dia pertanyaannya, peran pesantren menyikapi radikalisme berkedok agama. Ya, peran pesantren menyikapi radikalisme berkedok agama. Ini pertanyaan pertama, mohon Abi menjawab. Nanti Kak Syarif juga ikut serta menjawab atau bertanya kepada beliau. Terima kasih banyak. Silahkan, pertanyaan tertuju kepada Abi. Terima kasih. Pondok pesantren ini sebutan umum, mungkin semua pondok pesantren. Tapi sekarang saya mau menjawab atas nama pesantren saya di sini Al Hasan, tentang apa yang ditanyakan oleh Ananda Hamid. Peran pesantren menyikapi radikalisme berkedok agama bagaimana? Menurut saya, pondok pesantren harus hati-hati menghadapi orang-orang yang mempunyai atau memiliki rencana dengan pemahaman radikalisme. Harus berhati-hati, karena menurut saya radikalisme itu artinya pemahaman yang memerlukan atau mengejar perubahan dengan cara kekerasan. Nah, apabila pemahaman seperti itu, apalagi berkedok agama dengan cara yang demikian, itu
kadang-kadang benturan dengan ya negara atau pemerintah, khususnya negara Indonesia yang memang negara itu betul-betul anti atau tidak mau ada radikalisme di negeri ini. Jadi kita harus berhati-hati. Jadi peran pondok pesantren untuk menyikapi itu harus kita berhati-hati, artinya jangan sampai kita juga terseret di dalam pemahaman tersebut. Karena pemahaman tersebut itu menurut negara itu tidak boleh. Dan sekalipun di agama, radikalisme itu sebetulnya juga kadang-kadang terlarang dengan cara keras. Karena agama menyampaikan harus harus lemah lembut, harus santun dan sopan dan dengan cara yang halus. Itu tidak perlu radikalisme itu. Dan radikalisme itu kalau dipikir lagi itu bisa dikatakan orang yang mempunyai pemahaman radikalisme itu pemberontak. Dan pemberontak itu bahkan oleh Islam diperbolehkan untuk ditumpas, begitu. Lalu bagaimana dengan sering kita dapati bahwa di dalam agama Islam ada salah satu tugas kita sebagai seorang muslim berjihad. Ketika kita mengaplikasikan atau mengartikan radikalisme di dalam jihad, bukankah memang jihad itu merupakan suatu kekerasan? Dan lalu bagaimana kita mengkondisikan antara jihad dengan tugas kita saat ini untuk menjaga atau seperti yang barusan inginkan perubahan dengan gaungan-gaungan jihad? Apakah memang itu terlarang? Kalau memang terlarang, lalu bagaimana menyikapi, bukankah jihad itu sendiri sudah sah atau memang benar adanya di dalam agama Islam? Karena juga banyak orang yang bertanya-tanya, katanya Islam lemah lembut, kok masih ada jihad? Di situ pemahaman jihad banyak orang yang salah pengertian. Pertama, mari kita memahami apa itu jihad. Padahal jihad itu kaya dengan makna. Jihad maknanya berjuang. Perjuangan itu bukan hanya 1, 2, 3 artinya. Perjuangan untuk melawan hawa nafsu itu jihad. Perjuangan untuk menyampaikan ilmu itu jihad. Perjuangan untuk membiayai anak, istri itu jihad. Dan menyampaikan visi misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu jihad. Mencari ilmu juga jihad. Jadi banyak arti daripada jihad itu, bukan cuman hanya peperangan, bukan kekerasan. Coba kalau kita pikir di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, peperangan itu terjadi cuman berapa kali? Itu jalan yang terakhir. Kebanyakan dakwah Rasulullah, ajakan Rasulullah kepada orang-orang yang memusuhi Rasulullah itu tidak dengan kekerasan. Artinya lemah lembut, ajakan baik, ada musyawarah, ada toleransi itu berjalan semua. Jihad itu, qital itu atau peperangan yang terakhir. Bahkan Islam bukan memerangi, bahkan Islam yang dimerangi. Baru Rasulullah SAW bersama sahabat keluar untuk berperang. Sebentar, ini toleransi dalam Islam, dalam agama Islam itu seperti apa, Bi? Kebanyakan penilaian orang-orang itu kalau kita bertoleransi atau berakhlak baik dengan orang non-muslim atau berbeda aliran dengan kita, itu dianggap kita ini malah kebablasan. Iya. Akhlak baik atau berakhlak baik atau bertoleransi itu memang tugas kita, dan tugas itu mulanya dari Nabi Muhammad SAW. Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Akhlak Rasulullah jangankan di dalam kehidupan keseharian, di dalam peperangan aja Rasulullah ada akhlak. Berakhlak Rasulullah bukan sembarangan. Nah, tapi bisa dikatakan
bertoleransi itu kebablasan apabila mencampur adukan keyakinan, menyetujui keyakinan orang-orang sebelah dari Islam, menyampur keyakinan. Kita kalau keyakinan tidak bisa bertoleransi, tapi hidup berdampingan itu ada toleransi. Sebagaimana dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dengan para sahabatnya. Lalu apabila kita menghadiri upacara atau kegiatan-kegiatan orang non-muslim, ya, atas dasar undangan mungkin atau entah apa itu alasannya, dan ada yang menghadiri acara-acara besar seperti itu, apakah itu juga dikategorikan mencampur adukan keyakinan? Saya kira tidak mencampur adukan keyakinan, tapi tetap itu terpisah. Tapi sekarang toleransinya menghadiri itu tergantung dari perlunya atau tugasnya. Misalnya ini kan pertanyaan Kak Sarif tadi, upacara atau ritual kegiatan agama, ya betul. Kalau upacara atau undangan atau makan-makan bersama itu tidak sampai pada titik mencampur adukan keyakinan, tapi itu belum masuk. Kalau ritual itu bisa dikatakan mencampur adukan keyakinan. Itu kalau bagi saya kurang setuju. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu taat pemerintah dalam pandangan agama. Taat pemerintah dalam pandangan agama. Taat pemerintah dalam pandangan agama itu program Al-Quran dan hadis. Perintah dari Allah Subhanahu wa taala harus taat pemerintah selama perintah itu tidak berurusan dengan maksiat. Apakah ada di posisi wajib atau sunnah atau? Wajib. Bukan hanya yang besar-besar, tapi yang kecil-kecil perintah dari seorang pemimpin itu wajib ditaati. Malam takun bimaksiatin, selama bukan maksiat. Yang ada dasar di Al-Quran, ati'allahu ati'ur rasul wa ulil amri minkum. Mungkin kalau kita pikir taat pemerintah itu memang salah satu jalan untuk mencapai sukses. Karena kalau kita tidak taat pemerintah, kita terus tidak bisa, banyak hambatan untuk menyampaikan visi misi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena tidak ada pemimpinnya. Kita lihat di bumi ini memang serba pemimpin. Coba kalau kita berpikir tentang turunnya Nabi Adam. Nabi Adam itu fil ardi khalifah. Dijadikan pemimpin. Tentunya untuk mengatur rakyat. Atau mengatur anak keturunannya. Atau mengelola bumi. Itu dari anak keturunan Adam. Harus ada pemimpinnya. Terus kita diwajibkan taat sama orang tua. Itu orang tua itu dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pemimpin. Nanti kalau keluarga kalau tidak ada orang tua, kalang kabut, bisa sembarangan, bisa amburadul. Tidak ada pemimpin. Kita seorang pesantren punya guru. Guru itu pemimpin, harus kita taati. Kalau tidak ada gurunya, santrinya jadi guru, gurunya jadi santri, amburadul. Semua di dunia ini serba pemimpin. Jadi kita oleh Al-Quran, oleh hadis diperintahkan dengan wajib harus kita total ikuti tata cara atau program pemerintah. Malam takun bimaksiatin, selama bukan maksiat, kita harus taat sama pemerintah. Kalau perintahnya maksiat, jangan. Siapapun orangnya. Siapapun orangnya. Sebagian dari La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada taat kepada siapapun saja kalau orang itu mengajak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada pendapat katanya untuk taat kepada pemerintah itu tidak seperti taat kepada Rasulullah, taat kepada Allah. Karena apa? Di situ tidak diulang ya kata ati'u. Memang ada ba'dul mufassirin yang menafsiri ayat itu
kalau taat sama Allah, sama Rasulullah itu harga mati. Harga mati. Apapun perintahnya kita harus mentaati sama Allah, kepada Rasulullah. Tapi pemerintah sekarang dilihat apa perintah itu. Itu hikmah daripada harus disaring terlebih dahulu. Disaring dulu. Itu hikmah, itu makna atau artian dari wa ulil amri minkum, tidak pakai ati'u. Itu artinya kalau dari pemerintah lihat apa perintah itu. Kalau perintah itu taat atau yang sah-sah saja, kita wajib mengikuti pemerintah. Dan kalau itu merupakan maksiat, jangan kita mentaatin pemerintah. Ya, itu. Kalau memang patuh taat terhadap pemerintah diposisikan hukumnya wajib, lalu bagaimana menyikapi banyak kita mendapati pelanggaran-pelanggaran, ya semisal mungkin seperti program pemerintah mewajibkan, mengharuskan bahwa pengendara harus memiliki SIM, pengendara mungkin sepeda motor harus menggunakan helm, pengendara mobil mungkin harus ada safety keamanan, dan semacam masker seperti itu, program-program. Apakah memang seandainya kita tidak patuh, di jalanan banyak orang yang tidak menggunakan helm, di jalanan banyak orang yang tidak memiliki SIM, apakah mereka berdosa? Mengingat kalau program wajib itu apabila kita tidak mematuhi atau tidak melaksanakannya, maka balasannya atau bayarannya adalah hukuman atau sanksi. Kalau kita melihat ke sisi wajibnya taat pemerintah, saya menjawab apapun perintah dari seorang pimpinan tidak diikuti itu tetap salah. Minimal salah atau bisa dosa dan di situ yang saya tahu kalau sifatnya umum, perintah itu sifatnya umum, berkaitan dengan umum, masalah sekarang masker. Siapa bilang masker itu untuk diri kita sendiri? Tidak, masker itu untuk orang lain lagi, untuk tidak mencecerkan atau menyebarkan penyakit terhadap orang lain, dan orang lain bisa selamat dari penyakit dan kita juga selamat dari penyakit orang lain, dan minimal paling tidak kita membantu negara. Itu kan ada maslahat umum, itu hukumnya wajib. Kalau tidak pakai masker, saya kira masih dipersalahkan sama hukum Islam, karena itu wajib. Tapi kalau sifatnya perintah itu khusus, misalnya sekarang seperti Ustadz Syarif harus ada perintah dari pusat, harus memberi nama di pintu masuknya, misalnya itu kan khusus Ahmad Syarif. Seandainya tidak kami indahkan, itu tidak terlalu dipersalahkan. Jadi kalau saya pribadi, saya kemana saja selama masih ada anjuran pemerintah untuk pakai masker, saya tetap membawa masker. Ini pribadi saya. Dan yang jadi motivasi lagi untuk bagi saya pakai masker ini dibayaril jawaz. Karena orang-orang awam, orang kampung melihat kiai itu kitab hukum. Kalau kiainya anti masker, orang kampung mengira itu barangkali masker itu ada racunnya atau haram dan lain sebagainya. Mungkin ada kiai yang mengharamkan masker. Bisa jadi. Mungkin ada. Mengingat. Jadi ini libal jawaz. Jadi untuk memberi pengertian sama orang lain. Walaupun tidak selalu pakai, kalau makan makan dulu pasang lagi. Itu pribadi saya. Jadi saya pakai masker bukan untuk antisipasi dari corona saja. Ini pengajian kiai contoh. Iya. Ini menurut saya, Ustaz. Lalu seperti yang beliau antum jelaskan barusan, bahwa di dalam kehidupan istilahnya peradaban manusia di dunia ini itu sudah Allah Subhanahu wa taala terapkan dengan adanya khalifah atau pemimpin-pemimpin. Seperti Nabi Adam sudah dipilih oleh Allah.
Seperti Nabi Muhammad sudah dipilih oleh Allah. Dan semakin ke sini, semakin ke bawah, kita memilih pemimpin dengan cara mungkin demokrasi dan semacamnya. Lalu bagaimana? Bahkan sering kami mendengar bahwa itu pemerintahnya tidak sah, itu pemerintahnya tidak resmi, itu pemerintahnya, atau katakanlah mungkin dalam skala kecil seperti kades atau kepala desa. Itu curang sekian-sekian. Sehingga kepemimpinannya dianggap bermasalah. Apakah apabila kepemimpinannya sudah bermasalah, programnya juga akan bermasalah? Memang di dalam kehidupan atau di era seperti sekarang ini, mungkin siapa saja sulit untuk tidak ketemu dengan masalah. Tapi masa cuman pemimpin saja yang diungkit-ungkit, yang tidak sah, yang curang, padahal kita saja menghadapi atau berhadapan dengan perbuatan orang sekarang, atau misalnya sama orang dagang. Haram halal itu sekarang kurang diperhatikan. Takut haram tidak ada sekarang. Jadi memang kita berhadapan dengan suasana yang seperti itu. Tapi sekarang secara umum, pemerintah itu dipilih Tuhan. Pak Presiden yang sekarang misalnya, atau yang akan datang, dipilih Tuhan. Rakyat yang memilih, tapi yang menggerakkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipilih Tuhan juga. Bukan hanya Khalifah Harun ar-Rasyid, bukan hanya Nabi Adam, tapi presiden atau pemimpin yang sekarang dipilih Tuhan. Kalau tidak ada pilihan dari Tuhan, tidak akan pernah jadi presiden. Dan kalau adanya presiden dan aparatnya dan orang-orangnya sekalipun jawur, sekalipun zalim, itu oleh hadis alaikas sam'a wa ta'ah, itu tetap kamu harus tetap patuh, taat dan patuh dan mendengarkan kata-kata pemimpin. Itu di hadis. Walau istu'mil alaikum Abdul Habasyi, sekalipun yang memimpin kamu itu orang-orang budak hitam. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika sudah ada di posisi sebagai pemimpin atau ketua di suatu kabilah atau suatu negara, sebagai rakyat tetaplah harus patuh. Harus patuh selama bukan maksiat. Bukan maksiat. Yang artinya apabila kita patuh, apakah kita akan mendapatkan pahala? Kalau patuh. Seandainya patuh. Kalau program Al-Quran ada hubungan dengan syiar Allah, itu kan perintah Allah itu syiar. Patuh sama orang tua, patuh sama guru, patuh sama pemerintah, tentu ada pahalanya. Jadi seandainya kita memberontak atau kita menolak, menentang terhadap berontak sama pemerintah kan jelas di fikih, ya. Bisa ditumpas itu. Jelas. Jangan mengkritik boleh, saudara. Mengkritik pemerintah boleh, tapi dengan cara yang halus. Kita, apalagi pondok pesantren seperti kita ini, pondok pesantren, alim ulama dan asatid, santri-santri, kita harus berangkat dari amar ma'ruf nahi mungkar. Ini alasannya. Kalau pemerintah salah, diingatkan. Kalau pemerintah tidak melakukan kebaikan, yang wajib harus diingatkan. Itu yang perlu disampaikan. Tapi caranya harus bil ma'ruf. Bukan ngeroyok pemerintah. Bukan harus mengeroyok pemerintah. Bukan harus mempermalukan pemerintah. Kan kadang-kadang pemerintah dipermalukan. Itu bertentangan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Idza arada ahadukum ayyan sahalidhi sultan fala yubdihi. Itu di hadis. Kalau tidak salah itu di Musnad Ahmad. Apabila kalian mau memberi nasihat sama pemerintah, janganlah kalian itu mempermalu pemerintah di depan orang banyak. Sekarang bagaimana? Sekarang salahnya orang Sulawesi yang teriak Madura. Padahal salah itu bisa secara ilmiah. Itu diperbaiki yang salah itu. Yang salah tetap salah. Jadinya amar ma'ruf bil munkar. Jadi amar ma'ruf bukan amar ma'ruf bil ma'ruf bukan.
Jadi kita wajibnya amar ma'ruf bil ma'ruf dan nahi mungkar bil ma'ruf. Ini kembali ke sebenarnya pertanyaan yang pertama belum dijawab ini. Peran pesantren. Jadi pesantren ini nanti masa depannya bagaimana untuk membasmi pemahaman-pemahaman radikalisme. Ya, di pondok pesantren kaya dengan pengetahuan-pengetahuan yang bisa membangun generasi muda untuk tidak jadi orang mempunyai paham radikalisme. Itu kaya di pondok pesantren. Tidak usah dari luar. Di pondok pesantren kaya. Kalau mau mendengarkan, yang sulit sekarang yang mau mendengarkan. Yang mau menerima. Yang mau menerima. Yang mau menerima. Banyak tuduhan itu kalau di pondok pesantren kitab kuning itu mengajarkan. Karena mereka tidak tahu bahwa di pondok pesantren kita belajar atau kita diajarkan akhlak-akhlak Rasulullah. Sampai di suatu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, yang artinya apabila kamu man ra'a minkum man ra'a min amirihi syai'an takrah, artinya kama qala Rasul, apabila kamu melihat dari pemimpin kamu itu sesuatu yang kamu tidak suka, falyasbir. Kita disuruh sabar. Bukan kita harus ambil celurit, tidak. Jadi pemahaman seperti ini memang betul-betul diajarkan. Diajarkan itu di hadis. Pada satu pertemuan Imam ketika berdoa untuk pemerintah dipertanyakan, ya Imam, kenapa Anda ini selalu mendoakan pemerintah? Kalau mendoakan untuk diri saya sendiri atau keluarga, ini kan cuma keluarga yang baik. Tapi kalau saya berhasil mendoakan pemerintah, lalu pemerintah oleh Allah Subhanahu wa taala diberi kebaikan, baik sama rakyat, saya berarti mendoakan orang seluruh negeri. Itu sama halnya mendoakan seluruh negeri. Negara, ya. Sama dengan itu. Jadi saya cenderung mendoakan. Nah, sekarang apa yang terjadi? Di era sekarang ini, banyak orang yang berdoa jelek. Mudah-mudahan cepat melaknat, cepat mati. Mudah-mudahan bangkrut. Mudah-mudahan kurang ajar. Nah, itu tidak semestinya. Menurut ajaran pondok pesantren kalau mau kita belajar. Kalau kita menyembah hawa nafsu, silakan. Artinya saya tidak mau komentar. Dan ini tanya jawab sekarang ini internal pondok pesantren Al Hasan. Saya tidak melihat orang yang di sebelah yang mana enggak. Oke, terima kasih. Terima kasih Abi, terima kasih banyak Kak Syarif karena sudah memberikan ilmu kepada kita semua dan juga pemirsa. Semoga ini bisa diamalkan dan jadi pertimbangan, dan juga semoga saudara-saudara kita yang ada di Indonesia ini bisa berpikir lebih jernih lagi untuk menjaga negeri kita ini, Indonesia. Karena Indonesia sekarang lagi darurat pemahaman seperti ini. Darurat. Jadi sepertinya setiap orang di saat orang itu pakai sarung, pakai kopiah, seakan-akan dia mau marah kepada kita. Enggak. Sebenarnya di Islam itu tidak seperti itu. Seperti yang dijelaskan oleh beliau tadi sama Kak Syarif, kita ini harus meniru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana Rasulullah mencontohkan dengan akhlak yang baik dan menyempurnakan akhlak yang baik. Nah, kita praktekkan dan kita jalankan di zaman atau di era sekarang ini. Semoga semuanya dalam lindungan Allah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi, terima kasih Kak Syarif.